Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Informasi kali ini terkait dengan sahabat-sahabat yang mendaftar di PPK tahun 2022. Entah itu mendapatkan informasi atau tidak mendapatkan informasi, kabar penting ini yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat. Dan ini adalah informasi terkait dengan fakta yang sudah terjadi di lapangan. Hal ini menjadi pengalaman yang unik untuk sahabat-sahabat PPK tahun 2022 agar nantinya tidak terjerembab pada permasalahan-permasalahan yang dialami oleh sahabat-sahabat P3K tahun 2021. Berikut untuk ulasan lengkapnya yang perlu dipahami maupun diketahui oleh sahabat-sahabat, dengan catatan video ini bertujuan untuk menyelamatkan sahabat-sahabat yang belum tahu. Namun bagi yang sudah tahu, silahkan diabaikan saja video ini. Berikut untuk ulasan lengkapnya. Hal yang perlu dilakukan para peserta PPK Guru pasca penutupan SSCSN yang terjadi pada tanggal 13 November tahun 2022. Yang pertama, bagi peserta yang mendapatkan informasi, ini perlu digarisbawahi. Sembari menunggu tahapan selanjutnya, persiapkan beberapa data berkas berikut ini. Hal ini sesuai dengan fakta yang sudah terjadi di lapangan. Yang pertama adalah scan ijazah dengan catatan terpisah dengan akta 4, tidak lebih dari 1 MB untuk ukurannya. Diusahakan menggunakan alat scan ya sahabat-sahabat, bukan dari HP, karena kalau dari HP nanti ada beberapa kendala yang berarti, yaitu dengan kompres maupun terlalu besar untuk data filenya. Posisi kedua yaitu scan transkrip ijazah, tidak lebih dari 1 MB juga. Transkrip ijazah diusahakan sejelas mungkin ya sahabat-sahabat. Poin ketiga, pastikan data diri sinkron antara Dapodik dan Info GTK. Mohon maaf, ini agak saya kencangkan ya sahabat-sahabat untuk perkataan saya untuk nomor 3, karena terkait dengan hal ini sangat penting sekali bagi sahabat-sahabat memastikan data Dapodik dan Info GTK itu sudah sinkron atau sudah terupdate. Bagi sahabat-sahabat yang tidak mengindahkan untuk poin ketiga ini, mohon maaf, nanti jika ada permasalahan di belakang hari, admin hanya membagikan informasi sesuai dengan fakta dari beberapa pengalaman sahabat-sahabat P3K yang sudah lulus di tahun 2021 dari berbagai provinsi, kabupaten maupun kota. Di poin keempat, scan SK GTT GTY per tahun. Ini untuk sahabat-sahabat P1 yang sudah mendapatkan formasi ya sahabat-sahabat, yang sudah mendapatkan formasi, dengan catatan di scan jadi 1, ukuran tidak lebih dari 1 MB. Misalkan TMT tahun 2005, maka di scan sampai tahun 2023 ya sahabat-sahabat, karena untuk jadwal pengisian daftar riwayat hidup ada di bulan Maret tahun 2023. Bisa dipastikan untuk sahabat-sahabat segera persiapkan untuk data ini. Bagi yang sudah namun kan belum ada SK yang terbaru yaitu 2023, maka teman-teman nanti segera mempersiapkan untuk SK ini. Poin kelima, pastikan data isian di SK GTT GTY sesuai data fisik. Ini adalah sesuai dengan fakta yang terbaru dari beberapa teman-teman yang ada di daerah Membramo, serta dari kawan-kawan di daerah Kayong Utara, serta dari teman-teman di Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso. Data ini ada beberapa teman-teman yang curhat di Instagram bahwasannya untuk SK GTT tidak sama dengan nama jurusan. Misalkan jurusannya adalah pendidikan guru sekolah dasar, tertulis di sana sebagai guru jurusan atau guru mapel. Yang keenam adalah scan ijazah SD sampai SMA sederajat, scan secara terpisah ya sahabat-sahabat. Per SK maksimal juga 1 MB. Diusahakan sejelas mungkin untuk ijazah SD maupun sampai SMA dan sederajat. Posisi ketujuh, pastikan isian data nama, alamat, dan lain-lain sinkron antara data satu dengan yang lain. Ini banyak kasus dari sahabat-sahabat bahwasanya untuk KTP KK itu berbeda dengan nama yang ada di ijazah. Entah itu spasi, entah itu ada 1 atau 2 huruf yang berbeda. Jadi mohon sahabat-sahabat tetap pantau terus datanya. Pastikan datanya, jangan sampai nanti pas waktu pemberkasan baru bahasa Jawanya konangan dan nanti sahabat-sahabat gagal ya dan masuk di kandang TMS. Jangan sampai bagi sahabat-sahabat dulur-dulurku guru honorer yang akan mendaftar ataupun yang sudah
mendapatkan formasi di P3K tahun 2022, jangan sampai jumawa ya, khususnya untuk nomor 7 ini, karena sangat fatal sekali jika ada permasalahan segera diselesaikan. Yang ke-8 adalah ini yang paling penting bagi sahabat-sahabat, yaitu persiapan paling penting mental dan dana. Dana ini untuk pemberkasan awal nanti membutuhkan dana ya sahabat-sahabat. Dan untuk admin sendiri, bagi admin tidak sedikit. Hati-hati jangan asal upload, harus dengan pendampingan keluarga atau teman yang mumpuni. Ini diusahakan ya sahabat-sahabat, karena dalam pengisian daftar riwayat hidup memang paling penting adalah pendampingan dari suami atau istri, atau bahkan teman yang sejawat ataupun teman yang sama-sama juga pemberkasan, jadi saling ngecek. Jangan lupa ceknya itu 1 kali atau 2 kali, jangan, paling tidak 5-10 kali. Pastikan datanya benar-benar valid dan tidak tertukar antara isian A dengan isian B dan sebagainya. Kenapa? Karena kondisi mental bagi sahabat-sahabat pas waktu pemberkasan itu beda sekali dengan waktu hari-hari biasa ya sahabat-sahabat. Itu sesuai dari pengalaman dari sahabat-sahabat di seluruh Indonesia untuk pemberkasan P3K tahap 1 maupun tahap 2 di tahun 2021 kemarin. Fakta ini P3K 2021 ini gambaran kasar sekitar 4% gagal di tahap pemberkasan. Salah satu contoh nanti akan admin unculkan, dan ini sebagai penghati-hatian atau sebagai peringatan untuk kita, dan mudah-mudahan teman-teman yang mengalami nasib seperti itu bisa segera terselesaikan dan bisa diangkat P3K pada tahun ini atau tahun 2022. Sekali lagi, fakta ini P3K gagal itu karena pada tahap pemberkasan. Jadi tolong sahabat-sahabat yang pengen lancar untuk pemberkasan ataupun menjadi P3K, silahkan perhatikan baik-baik untuk kata maupun pengalaman dari sahabat-sahabat yang sudah dirangkum oleh Ardhiko Ramos. Dengan catatan di sini Ardhiko Ramos tidak jumawa ataupun sok tahu dari sahabat-sahabat, namun hanya sebatas mengumpulkan pengalaman dari para sahabat-sahabat di seluruh Indonesia yang sudah berhasil menjadi P3K. Untuk peserta yang mendapatkan formasi seperti ini, bagi yang belum bagaimana? Berikut untuk ulasannya. Bagi peserta yang belum mendapatkan formasi, catatan sembari menunggu giliran mendapatkan jatah formasi, dan dipastikan ya sahabat-sahabat, mudah-mudahan untuk doa dari admin Ardhiko Ramos bagi teman-teman yang belum mendapatkan formasi dan menonton video ini, nanti bisa mendapatkan jatah formasi next di berikutan P3K tahun depan. Persiapkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, aktif mencari formasi yang valid. Pastikan sumber Menpan RB, Pemda atau BKD, atau nanti salah satu YouTube ataupun Facebook ataupun Instagram, nanti bisa dicek di laman resmi dari Menpan RB, Pemda, BKD, atau nanti bisa stay tune di Ardhiko Ramos. Tidak perlu subscribe sahabat-sahabat, yang penting dihafalkan saja nama channelnya. Nanti kita juga akan membagikan formasi jika ada rilisan resmi dari Menpan maupun dari BKN. Terkait dengan tersebut, posisi kedua, pastikan data diri sinkron adalah data isian dan data fisik. Maksud dari perkataan ini, atau pastikan data diri sinkron antara data isian yang sudah diisikan oleh sahabat-sahabat di SSCSN itu diusahakan berulang-ulang dicek lagi dengan data fisik, terutama untuk nomor ijazah S1 ataupun nomor ijazah D2 dan sebagainya untuk sahabat-sahabat guru, dan untuk sahabat-sahabat nakes dan teknis juga sama ya sahabat-sahabat. Dan ini untuk semuanya all P3K. Bahkan CPNS juga perlu memperhatikan hal tersebut. Hal ini ya. Yang ketiga, scan ijazah pakai alat scan maksimal 1 MB. Ini diusahakan ya sahabat-sahabat. Jika tidak memakai ini dan aman, alhamdulillah. Namun beberapa kendala ini karena dikutip dari beberapa sahabat-sahabat juga, khususnya ada di daerah Bali dan daerah NTB, kemarin juga curhat di Instagram Ardhiko Ramos. Lanjut, scan SKGTT GY per tahun menjadi satu file dengan ukuran maksimal 1 MB. Ini diusahakan sampai tahun 2023 untuk SKGTT maupun GT-nya ya sahabat-sahabat. Dan dipastikan untuk isiannya juga sama dengan data ijazah, data KTP maupun data fisik. Sekali lagi, data isian yang ada di GTT SK mohon segera dicek untuk sahabat-sahabat, karena kejadian-kejadian ini biasanya akan muncul di akhir ataupun pas waktu pemberkasan, dan tentunya nanti sahabat-sahabat akan puyeng, mumet, dan akan stres. Mohon maaf, perkataan admin memang sesuai dengan
kenyataan dari sahabat-sahabat yang sudah mengalami dan akhirnya bingung, gupuan, dan akhirnya munyeng karpe dewe. Posisi kelima, pantau laman akun SSCSN pribadi secara berkala. Jadi jangan lemah, jangan lesu, jangan sedih terus. Jadi tetap pantau laman SSCSN pribadi secara berkala. Siapa tahu ada rezeki nomplok dan bisa dihubungi oleh Mendikbudristek dan akhirnya bisa mendapatkan informasi. Yang keenam, khusus bagi P2 dan P3, teman-teman optimalkan kredibilitas diri di tempat kerja. Hal ini memang sepele tapi paling penting, karena seandainya teman-teman tidak sregep masuk ke sekolah ataupun tidak terlalu sregep dalam melaksanakan tugas di tempat kerja, maka akan menjadi penilaian tersendiri bagi kepala sekolah maupun pengawas serta dari teman-teman guru senior. Cek validasi info GTK sesuai dengan data fisik. Jadi selain SKGTT, info GTK juga disesuaikan data fisik, apa sudah sinkron antara data GTK dan dengan data Dapodik. Karena info GTK ini bersumber dari data Dapodik, jadi nanti untuk berkesinambungan dengan teman-teman OPS, tolong dibantu teman-teman OPS, jangan sampai dicaci maupun digremengi saja ya sahabat-sahabat, dicigrisi. Karena OPS itu memang tanggung jawabnya berat, walaupun digaji namun tanggung jawabnya cukup berat sekali. Bahkan admin memilih kalau dipilih-pilih menjadi operator atau tidak, admin memilih tidak jadi operator. Nomor 8, yang paling utama adalah sabar, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jika Islam ya berdoa sesuai dengan petunjuk dari Rasul, kalau Kristen maupun agama yang lain sesuai dengan petunjuk dari agama masing-masing. PDKT dengan pengawas, Capsek, dan teman guru. Penilaian tergantung mereka. Jika diperlukan, dampingi dalam pengerjaan observasi. Ini mohon maaf, ada perkataan dampingi dalam pengerjaan observasi karena di beberapa tempat curhat juga untuk beberapa kepala sekolah yang usianya sudah sekitar 50 ke atas. Untuk pengisian observasi nantinya beliau-beliau ini juga merasa kesulitan maupun terbebani. Jangan sampai dalam penilaian itu salah dan akhirnya untuk yang dipilih jawabannya itu mengandung nilai yang paling kecil dan akhirnya teman-teman ataupun teman yang masuk P2 maupun P3 akhirnya nilainya tidak terlalu tinggi atau bisa dipastikan nilainya kecil dan nanti bisa di-ranking dan kalah lagi. Nantinya yang menjadi beban adalah kepala sekolah ataupun guru senior serta pengawas khususnya. Satu hal yang penting untuk sahabat-sahabat perlu diperhatikan juga bagi yang mau, bagi yang tidak. Ingat para sahabat guru, lebih baik sedia payung sebelum hujan. Peribahasa yang sudah lama sekali kita dengar. Jangan merasa sudah bisa, terus koreksi diri dan jangan jumawa. Setiap ada informasi perkembangan, pengalaman dari kawan-kawan, itu adalah fake, real, fakta terbaru maupun sesuai dengan kenyataan. Fakta realita 9 orang guru di Sulawesi Selatan sebagai bukti ya sahabat-sahabat, dan pembelajaran bagi semua peserta P3K tahun 2022, entah nakes, guru maupun tendik. Walaupun admin sendiri juga berdoa mudah-mudahan 9 sahabat guru yang ada di Sulawesi Selatan dengan masa pengabdian yang cukup lama karena kesalahan satu titik akhirnya tersendat untuk memberikan SK P3K. Dan akhirnya mari satukan tekad, bergandengan tangan untuk kesejahteraan bersama. Mudah-mudahan teman-teman 9 guru yang ada di Sulawesi Selatan segera diangkat maupun diberi SK P3K pada tahun ini atau tahun 2022. Mudah-mudahan BKN bisa meloloskan untuk teman-teman 9 sahabat ini dengan membuka akun SSCSN khusus 9 guru ini untuk resum pemberkasan ataupun isi daftar riwayat hidup. Tujuan video ini dibuat agar sahabat lancar menjadi P3K tanpa hambatan, bukan semata-mata demi cuan dan konten semata. Itu adalah ungkapan ataupun yang Ardhiko Ramos pegang sebagai admin di Ardhiko Ramos, karena Ardhiko Ramos bukan hanya untuk semata-mata mendapatkan cuan maupun untuk konten semata, lebih kepada manfaat video, manfaat dari konten agar nanti sahabat-sahabat bisa lancar menjadi P3K.
Salam guru SD, salam Ardiko Ramos. Ada kurang biasa maaf, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.